Dikatakan bahwa kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah lalu bersembunyi di gua, diriwayatkan bahwa di pintu gua tersebut ada malaikat yang menutupi pintu itu dengan sayap-sayapnya sehingga orang kafir yang mencarinya tidak bisa melihatnya. Nah, dari kisah ini yang diketahui kebanyakan orang, selain tentang malaikat yang menutupi pintu gua dengan sayap-sayapnya juga adalah ada laba-laba yang membuat rumah di pintu gua. Tetapi walaupun banyak dari kita yang mengetahui kisah tersebut, dalam hal lain riwayat ini perlu dipertanyakan dan bahkan apakah riwayat ini lemah ataupun palsu. Dan riwayat lainnya juga dikatakan bahwa malaikat telah menutupi pintu gua tersebut dengan sayap-sayapnya, yang mana adalah riwayat yang sahih. Namun apakah hal itu benar? Nah, karena kebingungan akan kebenaran kisah ini, maka kita akan membahas tentang kebenaran di balik kisah laba-laba, merpati, dan malaikat yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Tsur dalam perjalanan hijrahnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kisah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bermalam dalam gua tersebut disebutkan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut penjelasannya. Pertama, dari Kitabullah. Dalam Kitabullah, kisah mereka bermalam di dalam gua disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, jika kalian tidak menolongnya, yaitu Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Dia, Nabi Muhammad, adalah salah satu orang dari dua orang yang keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Muhammad, dan membantunya dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak kalian lihat. Dan dia menjadikan rendah seruan orang-orang kafir itu. Dan firman Allah itulah yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Nah, ayat ini adalah dalil yang jelas bahwa orang-orang musyrikin berusaha menangkap beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa mereka bermalam di gua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Nah, penjelasan kedua yaitu dari sunnah. Adapun dalil yang sahih dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah mereka yang bermalam dalam gua adalah sebagai berikut. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai di sebuah gua di Gunung Tsur. Mereka berdua sembunyi selama 3 malam, di mana ada Abdullah bin Abu Bakar. Dia adalah seorang pemuda dan cerdas dan juga pintar, yakni pandai dan mudah memahami masalah, yang tidur bersama mereka berdua. Nah, dia akan meninggalkan mereka berdua di waktu sahur, yakni keluar di akhir malam. Lalu di pagi harinya, sudah di tengah orang-orang Quraisy di Mekah, seolah-olah dia bermalam di tengah mereka. Tidaklah dia mendengar suatu rencana terhadap mereka berdua, melainkan dia mengingatnya hingga dia membawa kabar itu kepada mereka berdua saat malam telah tiba. Dan itulah sebagian awal dari penjelasan hadis riwayat Bukhari dalam sebuah kisah panjang yang beliau beri judul Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke Madinah. Kemudian dalil sahih lainnya lagi disebutkan juga, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, yang mengatakan, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika aku bersamanya di dalam gua, jika salah seorang dari mereka melihat ke arah bawah kakinya, pasti dia melihat kita. Beliau berkata, bagaimana menurutmu, wahai Abu Bakar, jika ada 2 orang dan yang ketiganya Allah? Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun kisah sarang laba-laba tersebut, maka kisah itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Nah, ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkapmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 30, yang mana dia mengatakan bahwa pada suatu malam kaum Quraisy bermusyawarah. Lalu sebagian mereka berkata, saat pagi tiba kekang dia dengan rantai, yang mereka maksud adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi berkata, bunuh saja dia. Sebagian yang lainnya berkata, usir saja dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap rencana itu kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ali radhiyallahu anhu tidur di ranjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sampai tiba di gua.
Semalaman orang-orang musyrikin mengepung Ali dan menyangka bahwa dia adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat pagi tiba, mereka menggerebeknya. Ketika mereka menemukan Ali, Allah telah membalikan tipu daya mereka. Lalu mereka bertanya, "Mana temanmu itu?" Ali berkata, "Aku tidak tahu." Lalu mereka mengikuti jejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sampai di gunung, mereka kehilangan jejaknya. Mereka lantas naik ke gunung dan melalui sebuah gua. Mereka melihat di pintu gua tersebut ada sarang laba-laba, sehingga mereka berkata, "Sekiranya dia masuk ke sini, tidak mungkin akan ada sarang laba-laba di depan gua ini." Nah, di sanalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam selama 3 malam. Dari hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang hadis tersebut. Sanadnya dianggap hasan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Namun di sisi lain, Al-Albani menilainya lemah dalam silsilah Ad-Da'ifah. Ahmad Syakir berkata dalam Tahqiq Al-Musnad dalam kitabnya, yang mana dia mengatakan sanadnya perlu diteliti kembali tentang riwayat tersebut. Nah, para pentokik kitab Musnad mengatakan bahwa sanadnya tersebut lemah. Nah, para pentokik kitab adalah pemeriksa naskah kitab sebelum dicetak di era dahulu, dan dalam hal ini Allah yang lebih mengetahui. Nah, berkenan dengan kisah dua merpati, maka Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu kitabnya. Dan dia mengatakan bahwa kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, lalu mengomentari riwayat tersebut, yang mana hadis tersebut adalah hadis yang sangat gharib dari jalur ini. Nah, para pentokik kitab Musnad juga menilainya lemah di tempat yang sudah disinggung di muka, yang mana dijelaskan bahwa hadis riwayat tentang sarang laba-laba atau hewan-hewan yang bersarang di depan pintu Gua Tsur adalah riwayat yang lemah. Dan selain itu, Al-Albani berkata dalam kitabnya, yaitu As-Silsilah Ad-Da'ifah, bahwa dia mengatakan, "Ketahuilah bahwa hadis tentang laba-laba di pintu gua dan dua merpati tidaklah sahih, meskipun banyak disebutkan dalam berbagai kitab dan ceramah yang disampaikan dalam momen hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka sikapilah hal ini dengan ilmu." Nah, adapun tentang malaikat yang menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, maka kisah itu diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari hadis Asma binti Abu Bakar. Ini adalah hadis yang panjang yang menyebutkan bahwa Abu Bakar berkata tentang orang yang dia lihat menghadap ke gua. Dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, dia melihat kita." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekali-kali tidak, malaikat menutupi kita dengan sayap-sayapnya," hingga akhir hadis. Nah, dalam hadis ini ada Yakub bin Humaid bin Kasib Al-Madani. Para ulama berbeda pendapat tentangnya, yang mana dalam hal ini dia dianggap lemah oleh Ibnu Mu'in, Abu Hatim, dan An-Nasai, ahli hadis. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi melemahkan dia juga. Dan selain itu, ulama hadis lainnya, Abu Dawud As-Sijistani, mengatakan bahwa mereka mendapati dalam musnadnya tersebut ada hadis-hadis mungkar. Maka mereka meminta sumbernya, tapi dia menolak permintaannya tersebut. Namun setelah itu dia malah meriwayatkannya. Dan mereka juga menemukan hadis-hadis yang sumber-sumbernya diubah dengan tinta baru, padahal hadis-hadisnya mursal atau hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh sahabat atau tabi'in yang tidak mendengar langsung dari Nabi. Tapi di sisi lain, dia menambahkan sanad padanya, yang mana hal tersebut sangatlah dilarang dan sudah merubah isi dari sunnah Nabi SAW. Selain itu, dalam hal ini, ulama hadis lainnya, Ibnu Adi berkata bahwa dia, Yakub bin Humaid bin Kasib Al-Madani, yang meriwayatkan para malaikat menutupi Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Tsur. Dikatakan oleh Ibnu Adi bahwa riwayat-riwayatnya tidak masalah. Dia meriwayatkan banyak hadis, dan banyak hadisnya yang gharib. Ulama lainnya, Az-Zahabi, berkata dia adalah salah satu ulama hadis, tetapi dia memiliki banyak hadis mungkar dan gharib. Dan selain itu, ulama lainnya, Ibnu Hibban, menilainya sebagai thiqah. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata tentangnya, yaitu Yakub bin Humaid bin Kasib Al-Madani itu terpercaya, namun sering salah. Selain itu, Al-Albani menganggap hadisnya ini hasan, hanya saja dia tidak mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dan juga karena itu beliau berkata dalam kitab Al-Silsilah Ad-Da'ifah, yang mana berkata bahwa pendapat yang dikukuhkan tentang Yakub ini adalah bahwa hadisnya ini hasan. Asalkan tidak ada cacat lain dalam sanadnya, maka hadisnya hasan.
Jadi intinya, jika hadis ini atau riwayat ini sudah diketahui dan diteliti, maka hadisnya bisa jadi hasan. Dan untuk tentang riwayat sarang laba-laba dan sarang burung, beberapa ulama menyarankan bahwa sanadnya perlu diteliti kembali. Jadi intinya, beberapa ulama menganggap hadis tersebut adalah hasan dan beberapa ulama lainnya menganggap hadis tersebut perlu diteliti kembali kebenarannya dan keasliannya. Walaupun beberapa ahli hadis menganggap hadis tersebut atau riwayat tersebut lemah. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kebenaran riwayat kisah laba-laba, merpati, dan malaikat yang melindungi Rasulullah SAW di Gua Thur dalam perjalanan hijrahnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.